Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Mu'adz bin Jabal qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhum an-nabiyyuna wasyuhada. Yang mafhumnya, jadi Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman bahwasanya orang-orang yang saling menyayangi karena keagungan Allah, maka bagi mereka besok di hari kiamat akan mendapatkan atau duduk di atas mimbar-mimbar dari cahaya yang para nabi, para syuhada iri dengan mereka. Makna iri itu bukan iri tidak suka, bangganya luar biasa. Mereka bukan nabi, kok bisa sebaik itu? Bukannya dengan kawan, dengan musuh pun disayangnya. Doanya bukan untuk kawan saja, musuh pun didoakan supaya dapat hidayah, supaya selamat. Itu kan nabi kan? Nabi itu dibenci oleh Abu Jahal, Musa dibenci oleh Fir'aun, tapi Nabi selalu memikirkan bagaimana mereka bisa Islam, selamat dunia dan akhirat. Musa kepada Qarun mikirkan, walaupun Qarun jahatnya minta ampun, bagaimana Musa selalu datang, ayo beriman, ayo bertobat, ayo kepada Allah, begitu. Itu kepada musuh. Kepada keluarga lebih sayang lagi, kepada teman lebih sayang lagi. Maka kalau orang-orang yang sayangnya lebih daripada sifat marahnya, perhatiannya lebih daripada sifat cueknya, memberinya lebih banyak daripada memintanya, itu orang-orang yang luar biasa, yang besok para nabi, para syuhada itu terkagum-kagum dengan mereka. Kalau nabi kok baik, ya wajarlah nabi, ya kan? Ya kan? Nabi kok taat, ya wajar nabi ya taat, mereka tidak ada dosa, tentu bisa melahirkan kebaikan sebanyak mungkin. Tapi ada segolongan manusia, mudah-mudahan kita diantaranya, amin. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita juga salahnya banyak, tapi bisa mengolah hati, mengolah badan, mengolah jiwa untuk baik gitu. Ejekan orang balas dengan doa, ya Allah tolong orang itu diampuni, kayak gitu. Pukulan orang mukul kita, ya Allah tolong dia kasih akhlak yang baik. Hal-hal begitu diusahakan Mbak ya, diusahakan supaya kita bisa. Allahumma. Kalau hal-hal dunia, oh si anu punya mobil, si anu punya rumah, ya Allah aku juga minta, itu bisa baik bisa buruk, kebanyakan jadi buruk. Tapi kalau si anu ya Allah sholatnya lebih khusyuk, ilmunya lebih banyak, aku minta apa yang dia punya berupa ilmu agama, itu memang diperintahkan oleh Allah. Ilmu agama disuruh nyari, disuruh cari sampai dapat. Nah gitu. Quran hafal sampai bisa. Alim kitab pahami, faqihu fiddin. Kalau ingin disayang oleh Allah, pahami itu agama. Paham gitu? Jangan salah dalam berlomba-lomba. Jangan salah dalam iri. Iri dalam hal materi, dia bajunya banyak aku dikit, bajunya bagus aku dikit, itu mana iri yang tercela dalam diri kita. Paham kira-kira tuh? Bapak si anu datang pakai mobil, bapakku kok pakai motor, kita marah. Itu namanya iri yang tercela. Iri tapi ada iri yang terpuji. Makna iri terpuji itu bagus, jadikan perlombaan. Apa? Iya si anu tuh bapaknya masya Allah, kalau datang sopan santun, katakan pakai jubah, pakai kuku, pakai sarung, gitu kan? Pengen bapak kayak begitu. Oh ibu si anu kalau datang ke pondok pakaiannya sopan, pakaiannya santun. Ngerti kira-kira itu? Atau dengan sesama kawan, masya Allah si anu tuh cepat nyanyi hafalannya. Pengen, oh si anu tuh tahajudnya khusyuk, kalau doa sungguh-sungguh, kalau sholat di shaf pertama terus. Itu tuh dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh para nabi, dan kita harus minta kayak gitu Mbak. Jangan sampai kawan pakai jilbab baru awak kepengin, kawan yang sama Qur'annya lancar kita ndak kepengin. Jangan salah minta, hati itu jangan sampai salah pandang. Paham tuh? Karena dunia itu ujung-ujungnya nanti bikin ribut. Bikin apa? Bikin ribut. Tapi kalau ada kawan, oh si kawan beli sendalnya bagus, akhirnya mimpi sendal itulah, ya kan?
Dengan mama minta sendal itu belum dikasih, minta lagi belum dikasih, minta lagi sampai sendal tuh nggak dipakai, dia yang pakai ya. Itu nggak boleh, paham? Tapi kalau orang yang pakai sendal bagus itu ternyata ketika berdoa doanya khusyuk, ketika diejek ternyata dibawa sholat, dibawa sabar, minta sama Allah, ya Allah sifat akhlak yang kau berikan kepada kawanku itu tolong aku juga dikasih, bahkan kasih lebih juga tidak apa-apa ya Allah. Hal-hal begitu tuh menyenangkan sehingga dalam hadis tuh nanti di hari kiamat Nabi tuh terkagum-kagum, kok bisa yuk, kok bisa kayak kami, kata Nabi, padahal dia bukan kami, dia bukan golongan Nabi, apalagi wanita, tidak bakal jadi Nabi, tapi kok bisa berakhlak kalau akhlaknya Nabi? Pasti bisa, kan Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun. Kalau Allah bilang Nabi itu sebagai teladan, contoh, berarti kita bisa mencontohnya asalkan mau. Kalau tidak bisa, bukan tidak bisa, kita belum mau atau tidak mau. Allah tuh tidak mungkin ngasih contoh yang kita tidak mampu. Kalau manusia bisa ngasih contoh, ini contoh soal kerjakan, masih rumit juga, masih apa? Masih rumit juga. Ibu kita nih, aku sudah buat kue nih, coba kamu contoh. Bisa-bisa beda rasanya, yang sikok kemanisan, sikok keasinan, yang sikok tanpa manis, tanpa asin, mungkin beda. Kalau manusia ngasih contoh, ya kan, itu bisa tetap tidak bisa ditiru, kemungkinan besar kayak begitu. Tapi kalau Allah bilang ini dicontoh, itu semuanya bisa, semuanya pasti bisa, karena Allah juga mau nolong. Allah yang mencetak, Allah yang menentukan tuh sudah nyuruh, pasti Allah akan memudahkan dan menolongnya. Kayak Quranul Karim, secara logika mustahil ngapal, ya kan? Sebanyak itu, tapi yang hafal sudah banyak, bukan ribuan, jutaan. Berharap kepada Allah kakak adik kita semuanya hafal Quran. Berharap kita kepada Allah ponakan sepupu kita hafal Quran. Berharap besar kepada Allah besok kita sudah punya keluarga, semua keturunan kita sampai hari kiamat semuanya hafal Al-Quran. Mustahil? Tidak. Kalau kita ngajak Allah, tidak ada yang mustahil. Tapi kalau kita meninggalkan Allah, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang terjadi. Bakal kita ngajak Allah dalam sholat, dalam ibadah tuh ngajak Allah namanya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kata Allah Ta'ala, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Dia berkuasa mutlak untuk menghapus, untuk menetapkan. Kalau manjangkan umur, saya tidak bisa, betul. Nabi-nabi juga tidak bisa. Isa juga nggak bisa. Kalau Allah bisa tidak? Bisa. Paham? Umur yang kata orang sudah tetap, tidak akan tambah, tidak ada kurang. Betul, itu yang tidak bisa merubah tuh kita. Nabi malah, kalau Allah bisa merubah, ada. Yang mati bisa hidup lagi. Bisa. Buktinya semua orang yang meninggal nyawanya dikembalikan, semua hidup lagi, hiduplah. Yang kata orang takdir tidak bisa berubah, betul, kita tidak bisa merubah. Tapi kalau Allah bisa merubah lah. Orang yang sakit bisa sehat, yang sehat bisa sakit, yang tidak ada menjadi ada. Allah Ta'ala yamhu, ya terserah aku, kata Allah Ta'ala, aku ini tanpa kaedah. Nah, kalau kita sudah kenal Allah, begitu diantara sifat hebatnya, kenapa nggak mau mentaatinya? Emang nggak berhajat dengan Allah? Sangat berhajat, butuh bantuan Allah. Ngerti deh? Maka yang ngapal Quran kayaknya tebel, sulit, enggak. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah yang sudah bilang, yang sudah nawarkan, lah aku mudahkan, siapa yang mau? Apa kata Allah? Sudah aku mudahkan, siapa yang mau? Tinggal bilang aku mau ya Allah. Mau ngaji, mau ditertibkan, mau ditunjukin, mau dibimbing, mau tahajud, mau berdoa sebelum ngaji, mau berdoa setelah ngaji, mau tidak maksiat. Nah, jadi semuanya. Paham kira-kira itu? Paham? La ilaha, asalkan mau. Nah, karena Allah sudah nyuruh, pasti bisa. Kalau Allah tidak nyuruh, ya pasti tidak bisa, pasti tidak. Tapi Allah sudah nyuruh, kayak jadi orang alim, jadi anak soleh soleha, itu pilihan yang Allah mau membantunya.
Jangan dibilang tidak bisa aku, tidak ada. Orang bisu aja ada yang hafal Quran, ngapal gini-gini dia. Di Arab gitu kan, orang bisu tidak punya mulut, tidak bisa ngomong, hafal 30 juz, ngajinya pakai isyarah. Kalau kalian lihat di televisi itu berita, pembawa berita di belakangnya ada orang tangannya gerak-gerak, ya kan? Entah apa tuh namanya kan? Untuk orang yang bisu, oh itu orang ngomong ini, ngomong apa? Ntar lagi ada bencana, anda. Oh si anu kecelakaan. Itu pun banyak yang hafal Quran. Sekelas 100 tidak ada yang ribut karena yang ngomong tangan, ngomong ya. Yang ngomong, yang buta ada hafal Quran banyak. Asli matanya ini tidak ada, biji matanya nggak ada, ketutup. Memang tidak ada biji matanya, hafal 30 juz. Ada orang kakinya tidak bergerak, tangan tidak bergerak, cuman mulutnya yang bergerak. Lumpuh total. 30 juz. Iya beda. Iya mbak, bukan cerita dongeng itu sendiri. Ngerti kira-kira itu. Maka kalau Allah menjadikan Nabi sebagai contoh, jangan pernah berpikir, wah aku tidak bisa, itu kan Nabi. Allah tuh tidak mungkin salah suruh, nggak mungkin salah. Yang penting kita yakin. Maka orang beriman tenanglah. Maksudnya itu istiqomah baik. Tenanglah dalam rencanamu. Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah pasti menyelesaikannya. Itu. Awak penting melangkah dulu. Hai orang beriman, tenanglah dalam ibadah, istiqomahlah. Terasa berat, terasa pening, tenanglah, jalani, istiqomahlah. Allah itu melihat kamu begitu, Allah mendengar, Allah pasti menyelesaikannya. Pasti ikut campur karena kita sedang dalam rangka melaksanakan perintahnya. Ngerti tak kira-kira itu? Tapi ingat, hijabnya apa yang menjadi perusahaan sehingga Allah, sudahlah aku tidak mau nolong, aku mau meninggalkan kamu. Kapan terjadi itu sendiri? Pada Allah sudah baik niat, akrab niat. Ketika kita membawa karakter buruk, kembali kepada karakter akhlak. Kata ulama mbak, ada orang yang hartanya sedikit tapi ilmunya juga lebih sedikit, tapi derajatnya bisa tinggi. Aneh beda. Ibarat dagang tidak pakai modal, untungnya besar. Dagang apa tuh? Berdagang tanpa modal tapi untungnya besar. Mesti kalian bingung kan? Kayak mana dapat untung? Modal beda dah. Ada namanya nipu, namanya apa namanya? Yang kedua merampok, itu jelek. Ada yang baik, ada orang itu engkau kurang ilmu, engkau kurang harta, tapi engkau punya derajat tinggi. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang punya sifat sabar. Paham? Yang kedua siapa? Orang yang bisa taat walaupun miskin atau sederhana, tetap taat walaupun tidak punya apa-apa. Itu sedikitnya ilmu tetap meninggikan derajatnya. Yang ketiga apa mbak? Yang ketiga orang yang punya hati yang baik, bukan yang punya duit yang banyak, hati yang baik. Hatinya tidak gampang tersinggung. Allahu Akbar. Hatinya hati emas namanya, berhati emas. Tidak gampang dendam disakiti, tidak gampang tersinggung. Subhanallah. Ini orang setengah malaikat di dunia, Mbak ya. Hatinya baik. Hatinya baik, tidak gampang kecewa, tidak gampang tersinggung karena dia ngerti semua dari Allah. Ngapa tersinggung? Allah tuh pasti tepat perbuatan yang nggak pernah salah. Yang keempat siapa mbak? Orang yang dermawan, orang yang ahli sedekah, istiqomah, sedekah dengan ilmunya, sedekah dengan doanya, sedekah dengan zikirnya, sedekah dengan surat yasinnya untuk yang meninggal, apalagi yang hidup, sedekah dengan hartanya. Waduh, dia pun butuh duit tapi tetap berani ngasih. Allahu Akbar. Orang nyari duit, dia juga nyari, cuman orang tidak berani ngasih, dia bisa berani ngasih. Namanya sedekah. Dermawan itu ya sudah, sering kita dengar, pasti dekat dengan orang, pasti dekat dengan surga, pasti dekat dengan Allah, pasti jauh daripada neraka. Ilmu dia yang dalam kitab gitu mbak. Itu setan tidak takut dengan orang yang ahli ibadah tapi pelit.
Tidak takut. Nanti itu celaka dewek lah katanya. Tapi setan takut kepada pendosa besar, fasik, tapi ahli sedekah. Kok bisa? Iya, kekuatan sedekah itu tuh akan buat Allah Ta'ala ridho dengan dia. Karena Allah tuh tugasnya ngasih, bukan minta. Dia bukan Allah, kok mau ngasih juga? Wah gitu Pak. Ngerti itu? Orang kan di mana kalian berada, entah di Indonesia, di luar negeri, semua cari duit, iya beda. Semua cari baik yang kerja, baik yang sekolah, ujung-ujungnya ngapa? Cari duit. Cari apa? Dia kok bisa ngasih duit? Namanya sedekah. Kok berani ngasih? Namanya sedekah. Kok berani infak? Wah, itu sedikitnya ilmu ataupun sedikitnya sehatnya badan cacat, tetap derajatnya tinggi. Kenapa? Ya Allah, dia membantu kerjanya Allah. Allah apa? Allah kan memberi. Iya kan? Allah nggak meminta kan? Allah maha kaya. Lah kita bukan Allah, malah super kekurangan. Kok berani beri? Wah, subhanallah tuh. Allah pun kagum. Maka orang yang begitu itu orang dermawan. Katakan ilmunya sedikit tapi derajatnya tinggi. Maka orang yang ibadah tapi dia ada sifat kikir di hatinya begitu kuat. Wah, itu nanti ujungnya jadi bala. Ujungnya jadi apa? Bala yang dia bingung. Ujung-ujung duitnya keluar juga. Tapi ada orang tuh fasik, kata setan. Aku ngeri dengan para pendosa yang dia ahli sedekah. Oh kok bisa? Iya, nanti sedekah dia itu pahalanya buat dia tobat juga lah. Buat dia, karena dia sudah punya, sudah ngirim di akhirat banyak. Dia sudah ngirim harta dia ke surga. Masa Allah zolim? Masa kasih ke orang lain? Kasih ke orang untuk punya dia. Aku saja melarang memakai barang orang lain tanpa izin, tanpa membeli, tanpa minta. Ketika dia sedekah itu kan tidak dapat duit, dan dia ngirim duit ke akhirat, ya enggak? Ngirim duit ke banknya Allah. Ngirim duit ke akhiratnya Allah, ke banknya Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah mau curang diambil duitnya, mesti yang punya harus ngambil itu di surga. Maka sebelum meninggal kadang-kadang cepat diberi hidayah oleh Allah. Nah kalian dan saya dan kita itu ingin galau-galaunya Mbak. Dermawan dalam ilmu, dermawan dalam akhlak, dermawan dalam doa. Tahu? Sedekah dengan doa tuh. Kalau orang meninggal yasinan, baca sungguh-sungguh, baca yang ikhlas. Paham tuh? Ketika berdoa untuk orang tua yang hidup apalagi yang meninggal, baconya dari hati yang paling dalam. Itu bisa merubah nasib kalian yang buruk jadi baik, Mbak. Yang nakal jadi baik nih ya. Tapi ingat, min fuad, dari lubuk hati, bukan dari kelalaian. Merubah agama ini keajaiban semuanya. Kalau kalian melihat, oh Nabi Musa bisa belah lautan, pukul batu keluar air. Kalau nengok tongkatnya ya luar biasa, tok bisa tongkat. Kalau lihat Allah yang buat, ya Allah ya bisa lah. Allah yang minta tolong sama Allah, ya kan? Iya dah Mbak? Iya beda. Dengarkan kisah Nabi Musa belah lautan itu kan luar biasa. Karena kalau melihat tongkatnya Musa, tongkat kok bisa belah laut. Tapi kalau lihat, oh Musa sudah menghubungi Allah, ya jelas bisa lah, ya jelas apa? Ya jelas, ya jelas. Musa batu Bani Israel tersesat, haus, tidak ada sumur. Nah gimana Musa kami haus? Kata Allah, fadrib bi asaqal hajar. Wahai Musa, tuh batu kau pukul. Bukan sudah gali sumur, batu tuh kering, diperas nggak akan keluar air. Kata Allah, pukul tuh batu. Fan fajarat min husna isnata asyara aina, keluar 12 mata air. Fan fajarat minhu isnata asyara aina, keluar 12 mata air. Kalau melihat batunya, wih luar biasa yo, batu ngandung air. Lihat tongkat Musa sakti, tongkat kayu mukul batu keluar air. Tapi kalau lihat, oh Musa sudah minta dengan Allah, jelas bisa lah. Nah sekarang Allah yang sama kita minta. Paham? Allah yang sama, yang dulu Nabi Musa minta dengan Allah, sekarang masih ada Allahnya. Abadan abad, wujud kidam bako, dia mahanya kekal, keadanya itu wajib, kuasanya tanpa batas, tempat dan waktu itu tidak mengurung. Allah dialah yang menciptakan waktu, menciptakan tempat. Allah tidak bertempat, juga tidak ada waktu. Kapan Allah wujud,
Kapan Allah ada itu salah. Kenapa? Karena waktu dan tempat Allah yang buat, dan Allah tidak berhajat dengan ciptaannya. Paham? Cek jodoh paham ini. Mudah-mudahan paham. Allahumma. Maksud saya itu kalau kalian melihat diri kalian, aku ini siapa? Ya tidak bisa apa-apa lah, betul. Aku ini apalah, ya kan? Tapi kalau lihat ada Allah yang mau menolong aku, tidak ada yang tidak mungkin. Ngerti itu? Nah, Ustaz minta gitu, Mbak. Ayo duduk, Mbak, duduk. Diudukah? Duduk. Sit down please. Ijlis. Ngerti deh. Nah, di sini subhanallah, Mbak, di antara kemuliaan besok di hari kiamat tuh ada mimbar. Bukan dari kayu jati. Mimbar dari cahaya. Silau di mana ada hotel, ada kafe yang lampunya banyak, seru dah, Mbak? Iya, sekarang di Dubai itu gedung-gedung tinggi keluar lampu, keluar apa? Dindingnya itu kacanya keluar film, ada cahayanya. Oh, keren minta. Nengok mobil tuh lah mewah, lampunya banyak. Wih, keren ya. Nah, ini besok ada yang keren di hari kiamat. Dia duduk di atas mimbar kemuliaan. Kalau ada acara takbir akbar, tablik apa? Kalian jadi penceramah yang hadir seprovinsi Jambi mesti duduk di atas panggung, enggak? Lapangan panggungnya tinggi kan? Iya beda. Wah, itu keren minta enggak usah ceramah. Duduk di situ keren minta ampun. Keren minta bawakan air minumnya keren minta ampun. Kenapa? Iya, di atas podium, di atas pentas, di atas apa namanya kayak orang nikah tuh, di atas pentas. Wah, merasa paling cantik mana ya? Semuanya di bawah. Keren enggak kira-kira tuh? Kalau bisa kayak gitu hidup selama-lamanya kan. Tapi kan enggak bisa, cuma sehari habis itu turun, habis apa? Dan selesaikan hutang-hutangnya, kan? Bangga tuh di atas mimbar, di atas pentas. Nah, di hari kiamat tuh yang umurnya ribuan tahun, dia di atas pentas bukan terbuat dari besi, terbuat dari cahaya-cahayanya Allah. Kata ulama terbuat dari batu yakut, lebih mahal timbang emas dan perak. Batu emas kalau disenter tidak bercahaya. Kalau batu yakut zabarjat itu mengalahkan emas, mengalahkan intan. Disenter dia keluar cahaya. Keluar apa? Silau apa namanya? Kalau kalian pakai odol, ketika pakai serius dibuka mulutnya keluar cahaya. Keren enggak kira-kira itu? Silau men ya. Sampai orang tersandung-sandung. Terang nian, kata orang glowing nian gawe, tapi giginya tapi apa? Terkejut. Itu sudah terkejut. Apa yang dia pakai itu ya? Mobilnya glowing nian, mengkilat. Terkejut orang. Terkejut. Nah, di hari kiamat nabi-nabi terkejut. Para syuhada, orang yang lepas nyawanya untuk agama terkejut. Kok bisa kayak gitu dia? Nabi bukan, syuhada bukan. Siapa itu? Yang berada di mimbar-mimbar cahaya dan mutia kebanggaan. Itu orang yang di dunia punya akhlak. Dia tidak membenci, dia hanya bisa menyayangi. Tuh jalali dia karena Allah suka menghormati, suka menyayangi, suka memaafkan. Dia punya itu. Allah tidak suka dengki, tidak suka kata kotor. Dia meninggalkan itu. Padahal dia tuh bisa kata kotor, dia bisa membenci, dia bisa mendendam. Tapi li jalali, karena dia ingin Allah senang dengan dia, itu dibuangnya. Aku tidak mau iri, aku tidak mau dendam, aku maunya sabar dan syukur. Paham kira-kira Mbak? Itu di pondok waktunya untuk itu. Kita dari orang tua yang berbeda, dari desa yang berbeda, dari rumah yang berbeda, dari suku yang berbeda, timbulkan sayang. Oh Pak Ustadz, tapi dia tuh begini begitu. Dia itu omongannya liar, tangannya gini. Mbak, itu kesempatan untuk jadi orang yang paling baik di antara yang baik. Kalau baik semua, tidak nampak lah akhlaknya. Iya dah Mbak. Kapan kelihatan dia lancar? Karena ada yang tidak lancar kawannya. Kapan dia kelihatan cantik? Karena ada kawan yang tidak cantik. Kapan kita baik? Kalau ada yang jahil kita baik. Itu namanya kelihatan. Saya ulangi lagi kan. Kapan kelihatan kaya? Karena ada yang miskin. Iya beda. Kenapa? Jadi jangan, kalau nggak ada orang miskin, yang kaya nggak kelihatan. Nggak ada. Kaya galau kaya. Karena ada yang miskin kelihatan si kaya. Karena ada yang sakit kelihatan yang sehat.
kok dia tuh kok lancar, kok nampak. Wong ada yang tidak lancar, maka yang lancar kelihatan. Ngerti itu? Nah, adanya nasib baik dan buruk, katakan nasib buruk. Sengaja tidak sengaja kawan menghina, membuli, itu berarti Allah sedang ngajari. Bisa tidak kau jadi orang paling baik? Paham? Paham kira-kira itu Mbak? Belajar dari perkara yang begitu. Ketika orang itu senang tapi terus ingat kepada Allah, terus baik, Allah akan perpanjang senangnya dia. Ada orang itu lupa kepada Allah, ingatnya ketika susah, ya sudah kata Allah, aku susahkan yang lama biar ingat aku lama, biar ingat aku. Paham tidak kira-kira? Ulangi lagi ya. Kalau dalam keadaan senang, kalian bisa selalu banyak ingat kepada Allah, istiqomah beribadah. Allah berjanji akan mengawetkan senangnya kalian, mengawetkan lancarnya rezeki kalian, mengawetkan lancarnya hafalan kalian, karena kalian tetap baik dengan Allah, tidak lalai. Ini hujan dikit, tidak tahajud, gerimis dikit, tidak tahajud, mati lampu sebentar, sudah malas tahajud. Tipis ninyan dengan tidak ada serius, tidak ada apa? Tidak ada serius, nggak gitu, nggak halo, tidak bagi, tunjukkan kepada Allah Ta'ala serius. Semoga Allah pahamkan, Allahumma amin. Insyaallah gitu ya. Jadi di pondok kalau kita bisa, diusahakan bisa lah. Kalau bilang kalau bisa itu bukan atas saya, bukan, usahakan bisa berupa kebaikan. Kalian dalam keadaan senang bisa tetap taat tertib, Allah akan panjangkan umur senangnya tuh. Pokoknya mujur tuh. Paham? Hati-hati kalau sebaliknya. Kita ini lalai. Pas sakit baru Allah. Sudahlah kata Allah, aku syukur dijemput, kasih sakit yang lama, kasih sakit yang lama. Kita kadang-kadang tuh jahat, adanya dendam. Apa dengan, bapak kecelakaan, tidak jadi dendam, tidak jadi apa? Dendam. Sudah diejek sabar. Rupanya nunggu sakit dulu baru sabar. Sudah, hari ini bapaknya meninggal, besok mbaknya meninggal, besok kakaknya meninggal, besok adiknya ditabrak. Supaya apa? Dia tetap ingat kepada halo, ngerti deh? Paham tuh? Jadi hikmahnya adalah setiap segala keadaan selalu menjadi orang yang baik dalam akhlak. Nanti insya Allah buatkan jalan aman sampai pada tujuan. Allahumma li jalali Mbak ya. Ingat yang kita buat karena Allah saja. Saya ngapain akrab dengan dia? Dia duitnya banyak, haram. Ngapain akrab dengan dia? Sekampung, biar bisa buat geng, haram. Tapi kalau kita ngapain akrab dengan dia? Allah yang nyuruh untuk saling menghormati. Betul. Saya ngapain akrab dengan dia, Mbak? Iya Pak Ustadz, karena perintah Allah, nanti kalau dia salah aku bisa negur. Itu betul. Kalau dia malas aku bisa nyemangatin. Kalau dia nakal aku bisa nasihat. Itu betul. Itu namanya li jalali, karena tapi kan ngapain akrab? Kami masuknya sama, kami satu dusun. Itu tidak betul. Itu namanya asabiyah. Man da'a ila asabiyah falaisa minna, kata Nabi. Tidak, bukan golongan aku orang yang mengajak kepada asabiyah golongan. Aku hanya ingin berteman dengan yang sekampung. Kata Allah, kau berteman dengan dia, aku tidak mau. Karena engkau bukan karena aku. Kalau karena aku, jangan karena sekampung. Bukan karena sekampung, bukan, tapi karena apa? Aku berteman dengan dia supaya ibadahku semangat. Atau ketika ibadah dia lima, aku ingin nyemangatin. Jangan sampai ngapa berkawan dengan dia biar punya geng. Nanti kalau aku diejek, kita keroyok. Itu namanya sekali lagi nekat masuk neraka, berjamaah ya, kecelakaan satu jam. Jangan. Li jalali, yang ingin mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, li jalali, buat karena Allah suka. Kalau Allah suka aku buat, Allah tidak suka saya tinggalkan. Hati-hati Mbak ya. Jadikan teman
menyebab kalian ke surga. Jadikan teman akrab, kalian tambah taat. Jangan sebaliknya. Sebab berteman dia diejek, awak ikut kawan diejek, si B diejek, si A yang ngejek, si B punya kawan si C pun si A dimarah-marah. Ya Rabbi, ya Rabb. Ya jangan kayak begitu. Tapi ittakhadhu fulanan khalila. Saya sampaikan dah. Bisa ada orang masuk neraka, dia menyesal bukan karena tidak sholat, bukan karena nggak puasa. Aku salah nyari kawan, aku nih baik, sebenarnya kawanku ndak baik. Ada ikut dia marah, aku ikut marah. Padahal ndak ada hubungan, ndak ada si A ngejek si B, si C ngejek si A. Apa ceritanya ya? Nggak bisa begitu. Tapi bertemanlah karena Allah. Maksudnya tuh untuk wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, lebih semangat ngajak kebaikan supaya sampai dalam ridha Allah Ta'ala. Ngerti insyaallah Mbak ya? Jadilah yang paling berakhlak, carilah yang paling berilmu, nanti kita mendapatkan derajat yang tinggi. Allahumma amin ya Allah, amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. Barik lana fi awladina wa talamizina. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang berilmu, yang berakhlak. Sucikan jiwa dan raganya, bencikan ia dengan segala maksiat dan lalai dan malas. Sempurnakan ilmu dan akhlak, jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada guru-gurunya, dan berbakti kepada agama, bangsa, negara, dan sangat berbakti kepada Engkau siang dan malam. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ahli ilmu, ahli iman, ahli taqwa, ahli sabar, ahli syukur. Ya Allah, segala tabiat buruk, karakter buruk tolong Kau jauhkan sejauh-jauhnya. Ya Allah, jadikan mereka penyebab kami tinggi derajat di surga-Mu. Ya Allah, selamat daripada azab selama-lamanya. Kami titipkan anak kami kepada Engkau. Ya Allah, kami tawakalkan kepada Engkau. Ya Allah, mohon Engkau jaga mereka dengan memberikan ilmu-Mu yang sempurna, akhlak Nabi-Mu yang begitu indah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.